Seperti apa pelaku usaha bisnis harus mengambil posisi penerapan teknologi AI di tengah sifat kecerdasan buatan yang seperti pisau bermata dua. Kita akan membahas urgensi inovasi teknologi bisnis di era revolusi AI. Dan untuk itu sudah hadir di studio CNBC Indonesia Norman Sasono, Chief Technology Officer Dana Indonesia. Pak Norman, apa kabar? Baik-baik, apa kabar? Baik tentunya. Pak Norman, ini menarik sekali dengan juga semakin berkembangnya teknologi AI. Seperti apa penerapannya di Dana saat ini? Oke, jadi di Dana itu kita punya inisiatif internal yang kita namakan AI Everywhere. Jadi kita mencoba untuk infuse teknologi AI ini di semua bidang gitu. Di internal yang kita pakai di employee Dana sendiri, di kita punya sistem seperti chatbot untuk berinteraksi dengan user, di sistem dan platform di data center kita, maupun juga di aplikasi dan platform yang akan dipakai oleh user. Jadi di semua area itu kita mencoba untuk infuse AI untuk bisa lebih produktif, lebih efisien. Baik, artinya dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan teknologi AI di Dana ini sepenuhnya berada di bawah CTO. Bukan hanya CTO gitu ya. Jadi CTO memang bertanggung jawab untuk drive inovasi di company, tetapi inovasi itu harus di scale. Jadi semua pihak di dalam company berkontribusi untuk adopt inovasi ini. Jadi ini dari seluruh C-level kita, dari CTO, semua employee kita drive di tiap departemen masing-masing untuk bagaimana kita mencoba untuk adopt, infuse AI di lininya masing-masing gitu. Jadi dari sisi CTO paling kita memberikan guidance, framework, some knowledge base gitu, juga mungkin beberapa initial lighthouse small wins untuk dijadikan example, jadi yang lain bisa lihat. Nah dari situ yang lain jadi terinspirasi untuk membangun solusi-solusi AI juga gitu. Baik, pengambilan keputusan apa dalam pengembangan teknologi AI ini yang menjadi sepenuhnya tanggung jawab CTO? Seperti misalnya kita akan bekerja sama dengan vendor tertentu untuk beberapa area gitu. CTO dan tim di teknologi yang bertanggung jawab misalnya untuk melakukan POC terlebih dahulu, mana yang paling capable untuk melakukan hal yang ingin kita lakukan, yang dari sisi komersial juga make sense buat kita, kemudian dari sisi security juga aman buat kita, compliance terhadap regulasi dan seterusnya. Jadi setelah kita melakukan POC terhadap beberapa provider ini gitu ya, ataupun yang kita lakukan sendiri, nah nanti kita pilih itu yang akan kita pakai di company, nanti seluruh tim employee yang lain yang akan menggunakan teknologi AI ini akan menggunakan teknologi dari guidance dari tim teknologi dari CTO ini. Gitu. Baik, berdasarkan pengembangan teknologi AI yang sudah ada di Dana saat ini, lalu teknologi apa atau mungkin di lini bisnis apa yang merupakan game changer yang benar-benar terlihat signifikan membantu layanan keuangan di Dana? Oke. Mungkin saya pertama akan highlight dulu bahwa AI itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru gitu ya. It's been around for decades, sudah berpuluh tahun ada. Mungkin 20 tahun lebih yang lalu tesis saya juga udah di bidang AI gitu. Jadi yang berubah sekarang adalah AI terdemokratisasi dan sekarang ada generasi baru AI yang namanya Gen AI yang mampu create content, bukan hanya belajar dari data gitu ya. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana kita bisa menggunakan AI ini gitu. Nah, AI ini bukan hanya Gen AI, tapi ada tradisional AI seperti traditional machine learning, bahkan yang rules based dan heuristics. Nah, kita akan adopt semua ini. Jadi bukan hanya Gen AI saja gitu. Karena ada area yang justru Gen AI malah tidak ideal untuk menjadi solusi. Nah, jadi kita terapkan AI di semua lini, Gen AI, machine learning, rules based dan seterusnya. Jadi misalnya contoh untuk melakukan fraud detection ya, untuk risk analisis, misalnya ada suatu transaksi pembayaran ini fraud atau bukan. Nah, detection itu menggunakan teknologi AI. Scam scoring, terus kemudian credit scoring, teknologi-teknologi seperti itu menggunakan AI. Kemudian chatbot untuk layanan customer service. Customer saat dia melakukan pengaduan sesuatu ke Dana bisa melalui chatbot ini dan itu di-serve menggunakan AI juga gitu.
kemudian ada AI untuk personalization dan recommendation engine buat users. Dan yang kita pakai internal, terutama di sisi teknologi, di tim teknologi adalah AI augmented software development. Jadi tim saya itu coding sehari-hari, tidak seluruh baris kode itu ditulis secara manual gitu. Mungkin sekitar tiap bulannya itu udah ada sekitar 40.000 baris kode, itu udah di-generate oleh AI, bukan software engineer lagi yang nulis kodenya. Gitu. Jadi artinya lebih efisien. Lebih efisien, lebih produktif, bisa melakukan lebih banyak pekerjaan dibandingkan sebelumnya. Karena baris-baris kode itu tidak perlu di-coding manual lagi, dia cukup mengekspresikan dengan natural language aja. AI yang generate code-nya, dia cukup review, dan itu akan masuk ke code base kita. Gitu. Dan itu memberi kesempatan developer kita untuk melepaskan tangannya dari pekerjaan yang sifatnya coding yang trivial. Jadi dia bisa fokus ke problem solving, ke problem yang lebih sulit, algoritma yang lebih sulit, yang lebih butuh kreativitas gitu ya, yang benar-benar butuh manusia untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. Jadi kalau kita menyebutnya bahwa the developer atau manusianya, employee Dana itu adalah pilot, dan AI ini adalah co-pilot gitu. Jadi AI tidak akan mereplace kita, tapi justru akan membantu kita gitu. Jadi performance gain, productivity gain di sisi software development, di sisi jumlah tiket yang bisa kita selesaikan dengan chatbot, kemampuan kita untuk mendeteksi transaksi itu fraud atau bukan. Jadi banyak sekali area di mana AI itu bisa improve gitu kita punya operasional sehari-hari. Baik, mungkin kita akan mulai dari fraud detection yang tadi Anda sampaikan yang sudah diterapkan di Dana. Sesignifikan apa akhirnya teknologi AI bisa membawa perubahan di sana? Mungkin dari jumlah fraud yang bisa dideteksi sebelumnya hingga sekarang sudah dideteksi dengan AI, berapa besar gap atau perubahannya? Oke, kalau bicara dari segi angka, fraud rate atau ada beberapa kasus yang bisa terjadi kan ya, jadi account takeover, promotion abuse atau fraudulent transaction seperti itu. Angka yang bisa kita capai di Dana berada di bawah rata-rata industri gitu, jadi cukup baik, ya, baik gitu angkanya. Dan itu kita menggunakan teknologi AI di situ, di mana setiap ada transaksi yang masuk, kita akan melihat transaksi ini berdasarkan atribut yang ada di transaksi tersebut, itu masuk ke kategori fraud atau bukan fraud. Kalau kita confirm itu bukan fraud, kita akan allow transaction itu. Kalau kita confirm itu fraud, ya kita akan block transaksi tersebut. Kalau kita nggak sure nih, bukan 0 dan 1, tapi in between, di antara ini bisa fraud, bisa bukan. Nah, kita punya risk engine yang akan membuat decision gitu. Kita harus challenge nih transaksi ini. Usernya harus membuktikan siapa dia, device yang dia punya, location dan seterusnya. Jadi kita punya mekanisme untuk challenge seperti misalnya dengan yang simple seperti SMS, OTP seperti itu, dengan PIN ataupun teknologi yang juga menggunakan AI dengan face recognition gitu. Jadi kita bisa melihat apakah ini benar-benar usernya sendiri yang melakukan transactions misalnya. Itu dengan teknologi face recognition yang juga berbasis AI. Baik, kita tahu kejahatan teknologi ini kan juga berkembang sangat luas begitu, dan ini seperti kejar mengejar antara perkembangan teknologi yang ada di perusahaan dan juga teknologi dari para penjahat begitu. Dan kita tahu ada berita yang berkembang ini soal dompet digital yang menjadi salah satu alat bagi para penjahat ini melakukan penyedotan dana dari para nasabah. Lalu tanggapan dari Dana seperti apa? Ya, ya menarik ya. Tadi mereka bilang bahwa dari the bad guys juga evolving, dan the bad guys juga pakai AI gitu. Jadi tadi misalnya saya mention tentang facial recognition untuk sebagai validasi bahwa ini transaksinya dilakukan oleh user atau bukan. The bad guys juga bisa pakai AI. Mereka menggunakan teknologi seperti deep fakes. Jadi seolah-olah itu usernya yang asli yang melakukan transaksi itu. Jadi divalidasi akhirnya. Ya, teknologi face verification kita juga harus mampu untuk mendeteksi deepfakes tersebut misalnya. Nah, balik lagi ke kasus yang tadi misalnya penyedotan dana atau account takeover, kemudian transfer money ke users yang actually the bad guys. Kita punya menggunakan AI juga, jadi kita
berdasarkan historical data yang kita punya, kita bisa tahu dan memberikan skor ke user itu scam scoringnya seperti apa. Jadi dia tuh masuk ke kategori scammers atau bukan. Nah misalnya akan ada suatu users diminta untuk transfer uang ke akun tertentu, dan kalau kita detect bahwa akun yang akan jadi target transfer ini, wah ini scammers nih, kita akan notify ke usernya. Apakah Anda yakin akan transfer uang ke akun ini? Karena akun ini punya reputasi bahwa dia adalah scammer gitu. Jadi kita bisa pakai AI juga untuk membantu melindungi user gitu. Baik, seberapa menantangnya dari Dana untuk mungkin melakukan proses kejar-mengejar dengan para penjahat teknologi ini? Tadi anaknya juga bilang ya kejar-kejarannya, jadi seperti cat and mouse gitu. Ya menantang, dan ini day to day jadi bagian dari pekerjaan dan tugas kami di Dana gitu ya, untuk melindungi user kita, melindungi sistem kita. Jadi ini day to day work yang kita lakukan dan memang nggak akan ada habisnya. Jadi ya kita mencoba untuk berinovasi untuk bisa jauh ke depan, beberapa langkah di depan daripada the bad guys ini. Tapi ya definitely the bad guys ini akan selalu catch up juga gitu. Jadi pasti akan selalu kejar-kejaran, dan ya like any other field sebenarnya sama juga gitu ya. Jadi the bad guys akan selalu seperti itu. Jadi kalau kita bicara AI ya mungkin seperti pisau gitu ya, di tangan seorang dokter bedah atau di tangan seorang penjahat bisa berguna untuk hal yang berbeda gitu. AI juga seperti itu, dan ya kejar-kejarannya itu tidak bisa dihindari karena the bad guys juga lihat potensi AI ini untuk dipakai untuk kejahatan mereka gitu. Baik, apa yang menjadi harapan Anda? Mungkin ada pihak lain seperti pemerintah atau aparat begitu yang mungkin bisa membantu, mempermudah pekerjaan, meskipun ini pekerjaan harian begitu, untuk bisa mungkin lebih melindungi nasabah saat ini. Yang bisa dilakukan mungkin kita seluruh pemain di industri ini bisa bekerja sama di asosiasi gitu ya, untuk bisa punya misalnya basis data user yang confirm sebagai scammers atau fraudsters. Data ini bisa accessible across player di industri, jadi kita tahu misalnya kita udah detect user tertentu adalah scammers di platform kita, dan sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita juga punya knowledge tersebut, ya kita jadi bisa melindungi user lebih baik gitu. Jadi tidak masing-masing, dan ini regulator kelihatannya sudah juga mengarah ke sana ya. Kita sudah ada inisiatif untuk membangun basis data seperti ini gitu. Baik, sebelum kita break, Pak Norman, Anda sendiri menilai sejauh apa keberhasilan penerapan AI dalam fraud detection di Dana saat ini? Cukup baik, tapi seperti yang kita bahas tadi, ini bukannya begitu itu tercapai itu selesai dan done gitu ya, tapi ini berkembang terus tiap hari gitu, dan yang kita punya juga harus kita kembangkan terus karena AI itu sendiri berkembang, bad guys menggunakan AI juga berkembang. Jadi it's a continuous journey, so far so good, tapi bukan berarti ya kita bisa santai-santai aja habis itu ya.